Oke, teman-teman, jadi kita hari ini ada di materi terakhir untuk structure ya. Jadi di hari ke-10 nanti kita akan belajar tentang materi tentang dependent clause atau anak kalimat sebutan lainnya gitu ya. Jadi di anak kalimat ini adalah apa namanya? Materi lanjutan dari chapter kedua yaitu penggunaan conjunction. Lebih tepatnya conjunction yang selain fanboys. Jadi anak kalimat ini adalah susunan yang berbentuk conjunction subject predikat yang mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fanboys, teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari di awal ada namanya kata. Kata itu dibagi menjadi ada 7 yang sudah kita pelajari, teman-teman. Ada kata benda, kata kerja, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata preposisi, kata conjunction. Nah, ada juga di hari kelima sampai hari ke-8 kita belajar mengenai frase. Frase itu gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Nah, gabungan kata kalau frase itu ada yang dijelaskan sama yang menjelaskan. Yang dijelaskan cuma satu, yang menjelaskan biasanya banyak gitu ya, teman-teman. Nah, ada lagi di dalam kalimat itu susunan namanya adalah klausa. Nah, klausa ini susunan yang paling gede di dalam kalimat, teman-teman, yang mana dia bisa terdiri dari conjunction, subject, predikat. Atau kalau saya balik, ketika teman-teman menemukan susunan conjunction, subject, predikat, jika conjunctionnya itu selain fanboys, sudah pasti itu namanya anak kalimat, teman-teman. Nah, contohnya anak kalimat di dalam kalimat utuh itu adalah I like the way you think. Saya suka cara kamu berpikir. Nah, di situ subjeknya I, predikatnya like, di situ objek dari kata like adalah the way you think. Nah, ada conjunction, subjek, predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. The way you think gitu ya. Kemudian ada juga I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, ini di situ subjeknya I, predikatnya adalah was driving. Nah, when you called last night itu bukan objek ya, teman-teman. Dia adalah keterangan waktu. Nah, ini kita pindah ke depan juga bisa. Misalnya, when you called last night, koma, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, aku lagi nyetir. Nah, jadi itu keterangan ya, teman-teman. Bisa di depan, bisa di belakang. Seperti itu. Nah, yang terakhir contohnya adalah, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di situ ada conjunction subject predikat berupa that you called last night. Nah, di situ fungsinya atau anak kalimat di sini ini berfungsi sebagai penjelas kata benda man. Jadi pria yang menelponmu tadi malam. Nah, yang menelponmu tadi malam ini menjelaskan kata pria. Yang mana itu fungsinya adjektif. Jadi anak kalimat di sini ini mengambil fungsinya kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Nah, memang kalau misalkan di secara fungsinya, anak kalimat atau conjunction subject predikat itu dibagi ke dalam tiga fungsi gitu ya, atau tiga macam. Nah, yang pertama ada namanya noun clause, atau fungsinya sebagai noun. Jadi, teman-teman nanti akan menemukan conjunction subject predikat menempati fungsinya noun, yaitu kalau nggak subjek ya, objek. Nah, contohnya yang objek tadi ya, teman-teman, I like the way you think. Saya suka caramu berpikir. Nah, caramu berpikir di situ itu adalah objek dari kata kerja like. Nah, objeknya berbentuk C, conjunction, S, subjek, P, predikat. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan anak kalimat. Fungsinya sebagai noun clause. Tempatnya di objek. Nah, kemudian yang kedua ada juga adverb clause. Jadi, adverb clause itu adalah CSP yang fungsinya sebagai keterangan, teman-teman. Nah, contohnya yang tadi, I was driving when you called last night. Ini kalau dibalik, when you called last night, I was driving. Artinya sama. Nah, itu keterangan bisa pindah-pindah gitu ya. Kalau objek nggak bisa, teman-teman. Objek pasti letaknya di setelah kata kerja. Kemudian kalau yang terakhir itu ada namanya adjective clause atau conjunction subject predikat, tapi dia menempati atau berfungsi gitu ya sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi untuk adjective clause ini agak beda dengan yang lain, yang mana adjective clause ini tidak bisa berdiri sendiri di kalimat, melainkan harus ada kata benda sebelumnya yang dijelaskan. Jadi dia selalu nempel dengan benda yang dijelaskan dan tepatnya bendanya di sebelumnya, gitu ya. Nah, contohnya yang tadi, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara.
Nah, di situ the way you think fungsinya sebagai objek. Nah, namanya noun clause ya, teman-teman. When you called last night itu sebagai keterangan, makanya namanya adverb clause. That you called last night di sini menjelaskan kata benda man itu fungsinya kata sifat, makanya namanya adjective clause. Seperti itu. Nah, 3 jenis anak kalimat sesuai penggunaannya di dalam kalimat gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita belajar tentang conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Supaya kita bisa membedakan, oh ini nanti jadinya CSP-nya noun. Oh ini nanti jadinya CSP-nya itu adverb. Oh ini nanti CSP-nya jadinya adjective. Nah, kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa menempatkannya di dalam kalimat. Entah fungsinya sebagai subjek atau objek, berarti itu noun clause gitu ya. Atau fungsinya sebagai adverb clause, jadi sebagai keterangan. Atau bahkan sebagai adjective clause, yang mana menjelaskan kata benda sebelumnya. Nah, maka kita kenalan dengan conjunction-nya ya. Yang pertama conjunction yang dipakai oleh noun clause, teman-teman. Kita punya 3 jenis. Yang pertama ada that, artinya bahwa. Yang kedua ada if atau whether, artinya apakah atau entah gitu ya. Jadi if di sini bukan yang artinya jika, teman-teman. Bukan yang artinya seandainya, tapi if di sini artinya apakah. Ya, sama kayak whether. Dan if yang artinya apakah, ini tempatnya tidak boleh di awal kalimat. Mirip kayak fanboys, teman-teman. Jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Dan yang terakhir, 5W1H atau kata tanya. Jadi kata tanya kayak what, when, where, how, dan seterusnya itu bisa menjadi conjunction miliknya noun clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah noun clause ada juga conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Contohnya ada after, artinya setelah. Hati-hati ya teman-teman, beberapa kata di conjunction itu dia juga bisa merangkap fungsi sekaligus menjadi preposisi. Dia juga bisa kadang berfungsi sebagai keterangan. Seperti itu. Jadi untuk bisa mengetahui, misalnya after ya, after ini kalau kita cek di kamus, kelas katanya ada 3 teman-teman. Oke, misal kalau kita cek di kamus, cari kata after gitu. Nah, kelas katanya after itu dia bisa preposisi, bisa conjunction, bisa juga adverb. Nah, karena kelas katanya ada 3, penggunaannya juga beda-beda ya. Cara mengetahuinya gini, kalau after itu preposisi, maka mengikuti aturan preposisi, yang mana preposisi itu harus ada objek yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Gitu ya. Nah, contohnya adalah yang nomor 1 itu, teman-teman. After the war, many soldiers stayed in France. Jadi setelah perang banyak tentara yang tertinggal gitu ya, atau yang tinggal di Prancis. Nah, itu subjek predikatnya cuma 1 yaitu many soldiers, predikatnya stayed. Nah, berarti after di sini tidak mungkin dia conjunction. Dia adalah preposition karena ada objeknya, teman-teman. Ya, ini jadi keterangan akhirnya. Oke. Nah, kemudian contoh yang conjunction, dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Contohnya yang ini, teman-teman. Zimmerman changed his name after he left Germany. Jadi Zimmerman itu merubah namanya setelah dia meninggalkan Jerman. Nah, itu subjeknya Zimmerman, predikatnya change. Ada conjunction after, ada subjek lagi he, predikatnya left. Nah, karena setelahnya ada subjek predikat, after di sini dia adalah conjunction, bukan preposition. Gitu ya. Jadi perbedaannya hanya di penggunaannya. Kemudian contoh yang keterangan. Nah, ini bedanya keterangan, teman-teman. Keterangan itu setelahnya tidak boleh ada objeknya, jadi nggak boleh ada kata benda. Setelahnya dia juga nggak bisa menghubungkan subjek predikat. Jadi adverb itu biasanya terletak di akhir-akhir gitu ya. Nah, contohnya yang di paling bawah itu. Nah, jadi people still remember the 1958 revolution and what came after. Titik. Nah, maksudnya after di situ dijelaskan sama dengan happened after it, yang sudah terjadi setelahnya. Gitu ya. Nah, itu setelah kayak kata after itu, setelah kata after itu langsung diikuti titik, yang mana berarti itu adalah keterangan. Karena nggak punya objek. Sedangkan preposisi butuh objek ya, berarti bukan preposisi. Kalau dia conjunction, setelahnya harusnya ada subjek predikat, tapi nggak ada. Nah, berarti bukan conjunction, bukan preposisi. Ini adalah keterangan, teman-teman. Gitu ya. Nah, cara membedakannya seperti itu. Jadi membedakan penggunaan kelas kata itu sesuai, membedakan kata itu sesuai penggunaan kelas katanya. Seperti itu. Dan kita sudah belajar ya untuk penggunaan kelas kata di materi chapter 1 sampai chapter 8.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi ada after artinya setelah, although meskipun, as artinya ketika, as if artinya seolah-olah, as long as selama, before sebelum, because karena, hati-hati dengan because of ya. Kalau because of preposisi teman-teman. Kemudian even though meskipun, nah sama kayak although, sama kayak though aja yang nggak ada evennya, itu juga artinya meskipun dan mereka conjunction. Kemudian ada if, jika, in case, andaikan nanti, in order that, supaya, provided that, biasanya ada that-nya tapi dihapus nggak apa-apa teman-teman. Artinya asalkan, since artinya karena atau sejak, jadi bedanya kalau since yang artinya karena itu mutlak dia conjunction, harus ada subjek predikat setelahnya teman-teman. Tapi kalau since yang artinya sejak, bisa conjunction, bisa preposition, tergantung kata setelahnya, itu ya. Kemudian unless itu artinya kecuali jika, until artinya sampai atau hingga, when artinya ketika, whenever kapanpun, wherever dimanapun, kalau where aja di mana gitu ya. Whereas, namun, while sedangkan, dan masih banyak lagi. Conjunction miliknya adverb ini banyak banget teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Yang pertama kita punya that, which, who, sama whom. Artinya sama-sama yang. Tapi penggunaannya berbeda, teman-teman. Oke, kalau that, itu adalah artinya yang untuk menjelaskan semua jenis kata benda sebelumnya ya. Sebelumnya itu bendanya bebas, apapun benda gitu ya. Yang pasti tidak boleh dikasih koma. Jadi harus langsung, jangan dikasih koma, teman-teman. Oke. Kemudian kalau which, itu benda sebelumnya yang dijelaskan hanya bisa benda selain manusia. Dan dikasih koma nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Kalau who, itu benda sebelumnya yang dijelaskan adalah benda manusia. Dikasih koma boleh, enggak apa-apa. Nah, kalau whom ini untuk benda manusia. Ya, teman-teman. Dikasih koma boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, bedanya dengan who, teman-teman. eh, tiga ini yang saya hitamin, saya tebelin ini. That, which, sama who itu ya. Sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya, teman-teman. Nah, that, which, sama who, ini kan artinya sama-sama yang dengan whom ya. Cuman bedanya, that, which, sama who ini saya tebelin maksudnya. Setelahnya, subjek atau objek, kalau ada objeknya ya, itu tidak boleh lengkap. Jadi salah satu harus ada yang hilang. Gitu ya. Kalau sudah ada objeknya, maka subjeknya harus hilang. Kalau misalkan sudah ada subjeknya, berarti yang harus hilang adalah objeknya. Nah, bagaimana kalau predikatnya memang tidak butuh objek, Sir? Kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya to be. Nah, itu kan nggak butuh objek, Sir. Nah, kalau predikatnya tidak butuh objek, teman-teman, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Gitu ya. Sedangkan whom itu tidak, maksudnya subjeknya nggak boleh hilang. Jadi harus tetap setelahnya subjek, kemudian predikat. Yang harus hilang adalah objeknya. Nah, itu perbedaan that which who dengan whom, teman-teman. Karena artinya yang sama-sama yang ya, cuman dia beda penggunaan. Seperti itu. Nah, itu biasanya sering keluarnya di error analisis nanti untuk perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya gitu ya. Contohnya kalau whose handphone, yang telepon genggamnya, misalkan lagi whose car, yang mobilnya, misalnya whose house, yang rumahnya, gitu ya, teman-teman. Dan karena di sini saya tebelin juga, untuk yang saya tebelin ini subjek atau objek salah satu di setelahnya harus hilang. Nggak boleh lengkap, teman-teman. Oke, jadi salah satu entah subjek atau objeknya harus hilang. Kemudian berikutnya ada where, artinya di mana, when artinya ketika, dan ada satu lagi yang tidak saya tulis teman-teman, tapi tolong nanti dicatat ya. Jadi which yang berdiri sendiri dengan which yang ada preposisi di sebelumnya, contohnya ya teman-teman, itu adalah in which, itu beda makna. Oke, in which itu artinya di mana. Yang mana setelahnya wajib lengkap teman-teman. Sedangkan which yang nggak ada in-nya sebelumnya ya, atau preposisi yang lain, jadi which aja, terus diikuti setelahnya itu. Nah, itu salah satu harus hilang, entah subjek atau objeknya. Nah, tapi kalau in which jangan ada yang dihilangkan. Harus lengkap intinya setelahnya. Gitu ya, karena which sama in which itu beda. Karena saya sampaikan karena sering banyak yang terkecoh di pelatihan soal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat, teman-teman. Gitu ya, conjunction yang dipakai beda, penggunaannya juga beda sesuai jenisnya.
Nah, kemudian ada conjunction yang unik, teman-teman, penggunaannya. Ya, tapi sebelum kita ke conjunction yang unik penggunaannya, saya mau menjelaskan conjunction that. Jadi conjunction that, entah itu yang artinya bahwa miliknya noun clause, atau yang that artinya yang miliknya adjective clause, itu dia bisa kita hilangkan, kita bisa hapus. Oke, jadi subjek predikatnya di kalimat ada dua, tapi nggak ada conjunctionnya. Itu bisa, teman-teman. Itu sebenarnya ada that, tapi kita hilangkan. Nah, tapi ada syaratnya. Kita nggak bisa sembarangan setiap ada that bisa kita hilangkan. Tidak, teman-teman. That ini hanya bisa kita hilangkan ketika, pertama, that itu letaknya tidak di awal, alias tempatnya di tengah-tengah kalimat gitu ya. Jadi, tempatnya atau letaknya di tengah kalimat. Oke. Kemudian, syarat kedua, setelahnya, sorry, setelahnya ada subjek. Nah, jadi ini aturan conjunction that itu bisa kita hilangkan. Contoh, teman-teman. Saya mau bilang misalnya, saya penasaran, sorry, kalau penasaran nggak bisa pakai that, teman-teman. Misalkan saya percaya, gitu ya, saya percaya bahwa eh, orang itu sangat baik, misalnya. Jadi kita bilangnya, I believe that the person is very nice. Nah, nanti that-nya itu kita hilangkan nggak apa-apa, karena that-nya tempatnya di tengah, dan setelahnya ada that person sebagai subjek. Jadi kita bisa juga bilang, I believe that person is very nice. Sama artinya, saya percaya bahwa orang itu sangat baik, teman-teman. Gitu ya, cuman that-nya dihilangkan. Nah, yang artinya yang pun itu juga bisa dihilangkan selama tempatnya itu tidak di, kalau yang nggak, kalau yang, sorry, kalau that yang artinya yang itu tempatnya nggak bisa di awal kalimat. Karena dia harus ada kata benda yang dijelaskan, adjective clause ya, teman-teman. Jadi, that ini bisa kita hilangkan yang artinya yang, hanya ketika setelahnya ada subjeknya. Contoh, orang yang kamu telepon tadi malam memiliki 3 anak, misalnya. Nah, itu kalau kita translate, the man that you called last night has 3 children. Atau, the man you called last night has 3 children. Seperti itu. Jadi, boleh kita masukkan that, boleh kita hilangkan. Karena that-nya itu setelahnya ada subjeknya dan tempatnya tidak di awal kalimat. Gitu ya. Nah, itu keunikan conjunction that, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan di kalimat itu ada, apa namanya, subjek predikat, maksudnya dua gitu ya, tapi nggak ada conjunction. Nah, biasanya nanti ada dua kata benda ya, teman. Biasanya ini. Ada dua kata benda, jadi ada noun atau pronoun gitu ya. Noun ketemu pronoun di dalam soal. Kalau soal itu nggak bisa salah karena itu yang bikin memang orang sana ya, orang Amerika, teman-teman. Nah, otomatis sebenarnya itu di tengah-tengahnya itu ada conjunction that, tapi dihapus. Ini kalau di soal, bukan di jawaban ya. Karena kalau di jawaban, eh, si pembuat soal harus memberikan petunjuk di soalnya. Seperti itu. Oke, nah itu tadi penggunaan dari conjunction that yang unik, teman-teman. Entah itu yang artinya bahwa atau yang artinya yang, itu bisa dihilangkan. Nah, sekarang conjunction-conjunction yang subjek atau objek setelahnya itu tidak boleh lengkap alias salah satu harus dihilangkan. Saya ulang lagi, conjunction-conjunction ini setelahnya nggak boleh lengkap, teman-teman. Salah satu harus hilang ya, entah subjeknya, entah objeknya. Yang pertama ada yang tadi, yaitu which, who, that, yang artinya yang di adjective clause tadi ya, teman-teman. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, itu setelahnya, misalkan kalau sudah ada kata benda lagi atau subjek, maka objeknya hilang. Atau kalau misalkan ada objeknya, berarti yang hilang subjeknya. Seperti itu. Kemudian ada what yang artinya apa yang, sama who yang artinya siapa yang. Itu miliknya noun clause, teman-teman. Oke. Berikutnya ada whatever, artinya apapun yang. Whoever, siapapun yang. Nah, ini adalah jenis-jenis conjunction yang subjek atau objek setelahnya wajib hilang salah satu. Nggak boleh lengkap. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause. Ya. Nah, sekarang kita belajar pemendekannya, teman-teman. Anak kalimat atau dependent clause yang bentuknya adalah conjunction subject predikat, itu kan namanya anak kalimat ya atau dependent clause, itu bisa kita pendekkan tanpa merubah arti, teman-teman, atau tanpa merubah makna. Jadi bentuknya kita rubah tapi maknanya tetap. Gitu ya. Nah, dirubah itu supaya lebih singkat, lebih pendek. Nah, itu kalau di grammar
namanya ada yang nyebut reduction, ada yang nyebutnya abridgment. Bebas ya, itu hanya nama, nggak penting teman-teman. Yang penting teman-teman paham kalau anak kalimat itu bisa dipendekkan. Nah, cara memendekkannya nanti itu tergantung jenisnya, ya. Jadi kalau misalkan noun clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun, misalnya bentuknya kan conjunction subjek predikat gitu ya, teman-teman. Nanti cara memendekkannya, conjunction tetap, subjeknya hilang, predikat kita rubah menjadi to verb 1. Jadi tinggal conjunction to verb 1. Contoh teman-teman. Ini yang urut lengkap dulu ya. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu ada subjek I sama subjek I. Nah, karena subjeknya sama, ini bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Nah, itu subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. What di sini tidak lagi conjunction. Kalau dia sudah dipendekkan, dia langsung menempati satu posisi gini, namanya objek. Jadi langsung ditarik ke posisinya kalimatnya aja, teman-teman. Gitu ya, tidak perlu dipecah satu-satu, ini conjunction loh. Setelahnya nggak ada subjek predikat. Oh, berarti ini sudah dipendekkan. Seperti itu. Artinya sama, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tapi ada syaratnya ya, kalau subjeknya beda atau benda yang sebagai subjek itu di anak kalimat itu sebelumnya belum disebutkan atau baru gitu ya, informasi yang lain atau informasi yang baru, tidak bisa dipendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini nggak bisa kita pendekkan, karena I sama he itu dua orang yang berbeda atau dua bagian yang berbeda seperti itu. Gitu ya. Nah, itu untuk pemendekan noun clause, teman-teman. Sekarang kita ke pemendekannya adverbial clause. Mirip dengan noun clause tadi, ketika dipendekkan, adverbial clause itu conjunction-nya harus tetap ada. Gitu ya. Nah, nanti yang kita rubah-rubah atau kita otak-atik itu adalah yang setelahnya conjunction, alias subjek predikatnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk mengotak-ngatik di adverb clause atau merubah pemendekan di adverb clause, kita harus pahami dulu predikatnya apakah aktif, apakah pasif, ataupun juga linking verb atau to be yang berdiri sendiri, teman-teman. Kata kerja yang nggak punya arti itu ya. Nah, kalau misalkan aktif, maka nanti tinggalkan conjunction dan verb ing. Subjeknya hilang, teman-teman. Predikatnya dirubah jadi verb ing. Contoh, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan kurang lebih, ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, di situ ada ketika Tesla mengeluarkan model S. Mengeluarkan, berarti aktif ya, teman-teman. Nah, itu kalau kita pendekkan, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi, artinya sama. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif, teman-teman, nanti conjunction dan verb 3 saja. Kalau pasif ya, jadi subjeknya hilang, predikatnya tinggalkan verb 3-nya saja. Nah, contoh teman-teman. When it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur kimia yang dobrakan gitu ya, unsur dobrakan di bidang radioterapi. Nah, itu tadi kan ada ketika radium ditemukan. Karena sama-sama radium, maka bisa kita pendekkan jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika ditemukan, radium itu menjadi sebuah elemen terobosan gitu ya atau dobrakan di bidang radioterapi. Nah, itu kalau predikatnya pasif ya, teman-teman. Jadi tinggalkan conjunction dan verb 3-nya saja. Nah, kalau misalkan predikatnya hanya to be, kan to be kan nggak punya arti, teman-teman. Oke, maka hilangkan to be-nya. Jadi tinggalkan conjunction sama informasi di setelah to be-nya nanti. Gitu ya. Contoh, teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Nah, itu kan cuma to be predikatnya. Itu kalau diartikan ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu kalau sorry, maaf teman-teman. Sebentar ya. Tadi yang to be. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya when in Rome,
we should do as the Romans do. Nah, itu when in Rome. Bukan lagi when we are in Rome, tapi langsung when in Rome. Jadi we are-nya kita hapus. Seperti itu. Nah, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, peribahasanya artinya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau nggak salah ya. Kalau dijinjing atau dijunjung. Kayaknya dijunjung seperti itu, teman-teman. Maksudnya adalah di mana kita berada, kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Seperti itu. Gitu ya. Jadi when in Rome, we should do as the Romans do. Jadi bukan lagi conjunction when-nya. Itu kita anggap jadi satu aja. When in Rome jadi satu, namanya keterangan. Lebih tepatnya keterangan waktu. Karena ketika kita berada di Roma, kan ada ketika. Ketika itu untuk keterangan waktu. Seperti itu, teman-teman. Nah, materi kita, yang terakhir, maaf, ini yang paling penting dan paling sering keluar di materi ini ya, yaitu pemendekan adjective clause. Adjective clause juga bisa dipendekkan, teman-teman. Cuman sedikit berbeda dengan noun clause sama adverb clause tadi. Yang noun clause sama adverb clause tadi kan wajib ada conjunction-nya gitu ya. Nah, kalau adjective clause dipendekkan, itu nanti conjunction-nya hilang, teman-teman. Dan untuk adjective clause yang bisa dipendekkan hanya conjunction which, who, that, yang langsung diikuti predikat. Alias which, who, that itu merangkap posisi sekaligus menjadi subjek. Gitu ya. Terus diikuti predikat. Nah, susunan ini aja di adjective clause yang bisa kita pendekkan. Nah, cara memendekkannya nanti tetap kita lihat predikatnya. Kalau predikatnya aktif, jadikan verb ing. Kalau pasif, jadikan verb 3. Kalau misalkan to be, hilangkan, teman-teman. Dan nggak ada conjunction-nya ya. Jadi tinggal verb ing, verb 3 atau to be. Nanti jadi apositif informasi yang dihilangkan to be-nya itu. Oke. Jadi contohnya yang aktif dulu ya. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal atau dikenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kan ada yang mempekerjakan. Aktif ya, teman-teman. Nah, cara memendekkannya nanti, which hilang, employs kita ganti menjadi verb ing. Jadinya, Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, dikenal karena teknologi kendaraan elektrik inovatifnya. Sekarang tahu ya teman-teman, kenapa verb ing tidak bisa jadi predikat ketika dia tanpa auxiliary? Karena dia adalah adjektif. Jadi over sampai kata worldwide ini dia adjektif teman-teman. Menjelaskan kata benda, Tesla. Seperti itu. Nah tapi karena dia diapit 2 koma, berarti dia bisa kita hilangkan. Informasi yang diapit 2 koma dan di dalamnya itu nggak ada subjek predikat, dia adalah apositif teman-teman. Jadi dia juga sebenarnya dianggap apositif nggak apa-apa. Karena dihapus juga nggak apa-apa. Gitu ya. Karena yang ingin disampaikan sebenarnya di kalimat ini adalah yang Tesla terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, untuk yang mempekerjakan 70.000 orang di seluruh dunia ini hanya informasi yang menyimpang atau yang nggak nyambung dengan yang intinya ingin disampaikan. Nah, itulah yang disebut dengan apositif. Jadi kalau dihapus nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa, cuma nambahin penjelasan aja. Nah, kemudian itu tadi aktif, sekarang pemendekan ketika predikatnya itu pasif di dalam conjunction subject predikatnya. Contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Dan situ tadi ada which was founded, yang didirikan di tahun 2003. Nah, yang didirikan itu kan pasif ya, teman-teman. Nah, cara memendekkan which hilang, was founded, jadikan founded aja, jadikan verb 3-nya aja. Jadinya Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau apa ya bahasa Indonesia yang enak itu ya memberikan revolusi gitu ya atau merubah secara besar-besaran industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau yang predikatnya to be, teman-teman, contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation.
Nah, di situ kan which is predikatnya is, teman-teman. Dia nggak punya arti ya. Jadi atau predikat yang hanya buat syarat itu aja namanya linking verb, teman-teman. Cara memendekkan hapus aja. Jadi which hapus, is hapus. Tinggalkan informasi setelahnya is. Nanti jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, di situ a pioneer in electric vehicles itu adalah pemendekan dari adjective clause. Nah, nanti di sini ini kalau mau ditambahkan adjective clause lagi bisa, teman-teman. Jadi kata benda di apa namanya? Di apositif itu juga bisa dijelaskan oleh adjective clause. Intinya dimanapun ada kata benda dijelaskan oleh adjective clause itu boleh. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah caranya memendekkan anak kalimat yang awalnya CSP bentuknya berubah seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh soal, silakan. Nggak ada ya sepertinya. Oh, sebentar. Ini ada yang di chat. Ini masuk kemana di tes ya? Ini masuk kemana di tes ya? Em, maksudnya, Miss? Di structure, Miss. Di bagian structure. Partnya dua-duanya, cuman bentuk kalimatnya yang beda gitu ya. Jadi di error analysis itu ada terutama penggunaan conjunction, nanti biasanya harusnya which diganti who gitu ya, teman-teman. Kemudian harusnya misalnya apa ya yang sering itu which diganti who itu kan enggak, itu kan beda, teman-teman. Seperti itu. Mister izin tadi ada contoh I like the way you think itu sebelumnya ada that ya Mister cuman dihilangkan conjunctionnya. Nah, the way itu juga conjunction, Miss. Jadi kalau dikasih that nanti conjunctionnya jadi double. Seperti itu. Jadi the way itu juga konjak. Materi kita chapter 2, teman-teman. Boleh dicek lagi di videonya. Pasti ada di kan conjunction kan ada dua. Ada fanboys sebelah kiri sama non fanboys atau selain fanboys di sebelah kanan. Nah, di paling bawah contohnya non fanboys atau selain fanboys itu salah satunya ada the way. Seperti itu. Jadi the way itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi part berapa? Part satu dan part 2 dua-duanya ada. Dan materi materi chapter 10 ini kenapa saya taruh di terakhir karena paling sulit, teman-teman, paling banyak materinya. Nah, dia juga paling sering keluar. Maksudnya paling sering keluar itu soalnya paling banyak di TOEFL yang asli dari ITS. Nah, dari mana saya bisa tahu? Jadi gini, gimana ya ngomongnya? Intinya gini, teman-teman. Saya punya soal-soal ITS gitu ya. Yang mana saya sortir. Strukturnya itu saya sortir bab satu menjadi soal-soalnya itu saya pecah yang masuk ke bab satu mana yang masuk ke bab satu mana yang bab 2 bab 3 bab. Nah, yang paling banyak itu di bab 10. Yang tadi sore saya tampilkan tapi tidak direkam ya. Jadi rekamannya sudah saya ini. Jadi dari 75 soal. Jadi gini, di 2024 ini saya menemukan 5 soal ITS, teman-teman. Dan beberapa kali tes saya dapat soal yang sama. Tapi kalau yang tes teman-teman, saya pastikan. Pasti teman-teman misalkan hari ini tes soalnya misalkan paket A ya. Besok tes lagi pasti paketnya beda. Bukan paket itu lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok saya bisa dapat kadang soal yang sama gitu. Dan saya bisa tahu ada berapa paket selama ini yang ITS punya gitu ya, yang dipakai untuk tes nanti di akhir meeting saya ceritakan, teman-teman. Kemudian perbedaan which dan in which tadi apa ya, Mister? Kalau which setelahnya nggak boleh lengkap ya, Miss. Subjek atau objek salah satu harus hilang. Kalau predikatnya memang tidak butuh objek atau kata kerja yang tidak butuh objek, atau misalnya pasif lah, kata kerja yang butuh objek tapi sudah dipasifkan, itu kan tidak lagi butuh objek. Nah, yang harus hilang berarti subjeknya. Sedangkan in which itu tidak boleh ada yang hilang setelahnya. Jadi harus lengkap, teman-teman. Gitu ya, karena in which itu artinya adalah sama dengan where, artinya di mana. Nah, bukan in which aja ya. Misalkan teman-teman menemukan at which, from which, by which, dan seterusnya. Itu setelahnya wajib lengkap. Nggak boleh ada yang hilang kalau in which, by which, from which, at which, dan seterusnya itu. Tapi kalau yang which aja sebelumnya nggak ada preposisinya, salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Seperti itu. A pioneer in electric vehicle berarti jadi keterangannya, Sir, bukan anak kalimat lagi. Ya, bukan anak kalimat lagi, teman-teman. Namanya apositif atau informasi tambahan. Dia hanya menjabarkan kata benda yang sebelumnya. Maksudnya kata benda yang dijelaskan. Nah, di sini yang dimaksud adalah Tesla. Nah,
Sorry, saya baru keingat teman-teman. Apositif ini tempatnya tidak selalu di setelahnya kata benda yang dijelaskan. Jadi kalau sudah diapositifkan atau sudah dirubah menjadi apositif, ini dirubah atau dipindah di sebelumnya benda yang dijelaskan juga boleh, teman-teman. Jadi ini kalau kita mau pindah tempatnya itu bisa jadinya a pioneer in electric vehicles, Tesla leads in sustainable transportation. Nah, itu boleh. Itu keunikan dari apositif gitu ya. Jadi boleh di setelahnya kata benda, boleh juga di sebelumnya kata benda ketika yang dijelaskan itu bendanya di subjek. Tapi kalau di objek jangan teman-teman. Kalau di objek pasti di setelahnya apositifnya seperti itu. Bisa dianggap sebagai komplement nggak apa-apa. Misalnya tahu kita bahasa bahasa Indonesia nyebutnya keterangan gitu ya. Tapi dia wujudnya kata benda ya teman-teman. A pioneer in electric vehicles itu kan kata benda. Atau pelengkap lah kita nganggapnya karena keterangan di bahasa Indonesia ini SPOK kan kayaknya keterangan teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya complement. Itu kalau di Indonesia kan pelengkap, bukan keterangan karena takutnya ketika kita nyebutnya keterangan di situ harus diisinya kata keterangan. Takutnya di situ padahal tidak selalu kata keterangan. Ada tiga complement itu teman-teman. Ada kalau disingkat jadinya ana, adjective, adverb sama noun. Adjective, noun sama adverb, ana disingkat. Seperti itu. Dapat ya intinya apa yang in electric vehicles di situ boleh teman-teman anggap keterangan, komplement atau pelengkap. Dihilangkan nggak masalah, ada juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada? Oke, sekarang kita coba ke contoh soal pertama ya. Saya mute dulu. Nah, contohnya seperti biasa, seperti ini ya. Nanti teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists, kata bendanya di ecologistnya, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi, will be lost, auxiliary verb. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Itu adalah subjeknya. Kata benda intinya adalah di spesiesnya, teman-teman. Tapi dia jamak ya, karena ada more than 50, lebih dari 50%, tapi ya, maaf. 50%. Jadi totalnya misalnya ada 1 juta, berarti ada 500.000 gitu ya. Jadi setengahnya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, berarti di sini kita butuhnya conjunction karena ada dua subjek, dua predikat. Nah, A, B, C, D yang conjunction aja antara alpha atau bravo. Charlie memang ada conjunction, delta juga memang ada, cuman salah karena ada predikat lagi. Ya, teman-teman, kita tidak memerlukan predikat lagi. Jadi antara alpha atau bravo. Nah, bedanya apa? Yang alpha ini, because itu conjunction miliknya adverb clause. Kalau that ini ada dua ya teman-teman karena artinya ada dua. That yang artinya bahwa itu punyanya noun clause. That yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Nah, jadi kita cek di titik-titik di situ CSP-nya nanti itu fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai komplement atau keterangan? Apakah sebagai noun? Noun itu kalau nggak subjek, objek gitu ya. Atau adjective sebagai penjelas kata benda. Nah, cara ngeceknya gampang. Kita lihat di sebelum titik-titik ada apa? Ternyata ada kata kerja, believe. Nah, otomatis adjektif udah nggak boleh, teman-teman. Karena adjective clause itu sebelumnya wajib kata benda yang dijelaskan, bukan kata kerja. Ya, nggak bisa. Nah, sekarang antara alpha atau bravo. Pertanyaannya gampang. Apakah kita butuh keterangan atau objek? Ya, kita artikan aja. Believe itu artinya mempercayai, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman. Mempercayai itu butuh objek nggak sih, teman-teman? Butuh ya. Nah, mempercayai itu butuh objek dan dia bentuknya verb satu yang mana dia aktif, teman-teman. Nah, karena kata kerja butuh objek dan dia aktif, maka harus diisi objek. Jadi CSP-nya ini nanti itu fungsinya menjadi noun clause. Cari conjunction-nya noun clause, berarti jawabannya adalah yang bravo, gitu ya. Jadi jawabannya bravo. Kalau yang alpha itu nanti adverb clause. Kita akan kehilangan objek kata believe. Karena adverb clause atau keterangan nggak bisa jadi objek. Nanti jadi jawabannya bravo kalau dibaca. Some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari
spesies yang ada saat ini akan musnah dalam 100 tahun berikutnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, Sir, di situ kan tempatnya di tengah. Setelahnya itu ada subjeknya. Boleh nggak Sir itu dihilangkan? Jawabannya boleh, teman-teman. Jadi sebenarnya kita cuma bilang, some ecologists believe more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Itu juga boleh. Nggak ada that-nya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau ada that-nya itu lebih formal, lebih akademis. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ya ada yang ngambil IELTS, jangan sampai ada yang dihilangkan, jangan sampai ada yang disingkat ketika teman-teman writing atau menulis. Gitu ya, teman-teman. Karena itu akan bukan mengurangi band sih, tapi kalau teman-teman lebih akademik atau lebih formal itu bisa menambah band. Jadi tulisannya teman-teman itu eh, lebih apa ya, dibacanya itu lebih sopan lah gitu, lebih formal gitu. Daripada kalau ada yang dihilangkan seperti kita ngomong sama teman sendiri, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Itu tips sedikit untuk IELTS. Siapa tahu ada yang ingin ngambil gitu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Dicari predikat dulu, di situ ada stance, subjeknya adalah karakter. Sorry, kepencet bawahnya ya. Kemudian ada, nah di sini others itu juga verb SES, cuman karena dia dihubungkan dengan fanboys and, yang mana and di sini bukan menghubungkan dua SP, melainkan bagian kalimat yang sama aja, yaitu dua P, kita anggap satu aja, teman-teman. Oke, jadi kita anggap satu aja. Nah, tadi ada yang kepencet yaitu subjek satu lagi yaitu the character, predikatnya is delivering. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction karena subjek predikat ada dua, teman-teman. Oke. Nah, di sini conjunction cuma dua, Charlie atau Delta. Alpha itu preposisi, kita nggak bisa masukkan preposisi ya, karena kita butuhnya penghubung dua SP. Sedangkan itu bukan fungsi preposisi. Kalau yang Bravo ada auxiliary to be dari keluarganya to be yaitu is. Kita nggak butuh predikat karena predikatnya nanti jadi triple atau tiga ya. Sedangkan di situ konjungsinya cuma nggak ada malahan gitu. Apalagi predikat juga nggak boleh ditaruh di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Gitu ya teman-teman. Nah jawabannya antara Charlie atau Delta, bedanya adalah yang Charlie ini miliknya adjective clause. Kalau yang Delta, when itu miliknya adverbial clause. Nah, cara mengetahui apakah kita butuhnya adjektif sama adverb, gampang aja. Kalau di pilihan ganda ada adjective clause, teman-teman cek. Di sebelum titik-titik ada kata benda nggak? Karena adjective clause itu nggak bisa berdiri tiba-tiba tanpa kata benda sebelumnya, nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau kita lihat itu kan titik-titik di paling depan, nggak ada apa-apa sebelumnya. Berarti yang Charlie tidak bisa. Karena syaratnya adjective clause sebelumnya wajib ada benda yang dijelaskan. Atau wajib ada kata bendanya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Ya, nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Ketika seorang karakter atau seorang pemeran gitu ya, di suatu permainan drama atau pertunjukan drama, berdiri sendirian di atas panggung dan menyatakan unek-uneknya gitu ya, dengan keras, karakter tersebut itu sedang menyampaikan yang disebut soliloquy. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, ini istilah drama, teman-teman. Istilah sastra gitu. Oke, lanjut lagi ke contoh terakhir. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada was named, subjeknya Pike speak. Kemudian ada predikat lagi, verb 2 ya, teman-teman, describe-nya di sini. Karena setelahnya ada kata ganti, fungsinya objek, karena setelahnya kata kerja ya. Nah, karena ada objeknya berarti dia verb 2 atau aktif. Nah, karena ada predikat lagi, maka di sini di titik-titik kita harus masukkan conjunction dan subjek. Nah, di pilihan ganda itu conjunction yang dipakai adalah who, teman-teman. Yang mana conjunction who itu penggunaannya spesial, yaitu subjek atau objek salah satu harus hilang. Nah, karena di situ sudah ada objeknya, ya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Maksudnya hilang itu dia merangkap jadi satu, teman-teman, sama conjunction-nya, gitu ya. Jadi yang delta itu udah pasti salah. Oke, kenapa? Karena kita cari who yang paling dekat dengan describe, teman-teman. Gitu ya, sebagai subjek dari describe dan sekaligus sebagai conjunction. Nah, kalau yang alpha itu salahnya karena ada predikat lagi. Kita tidak membutuhkan predikat lagi, teman-teman. Charlie juga sama, ada predikat lagi. Delta apalagi itu juga ada predikat lagi. Gak bisa ya? Ya udah berarti jawabannya tinggal satu, yaitu yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Pike's Peak was named for Zebulon Pike, the explorer
who described it. Nah, ini yang saya maksud apositif, tapi dia dijelaskan oleh adjective clause. Nggak masalah, teman-teman. Karena di dalam apositif ada adjective clause, that's okay. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, puncak Pikes, atau jadi puncak-puncak gunung itu ada namanya, teman-teman. Contohnya kalau di Indonesia itu kita punya puncak apa Halmahera ya, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Pokoknya ada yang terkenal gitu, saya lupa. Puncak, misalkan kalau di Jawa Timur itu yang ada danaunya Ranukumbolo, kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi puncak-puncak itu dinamai biasanya. Nah, di Amerika itu juga ada namanya Pikes Peak atau puncak Pikes gitu ya. Itu dinamai atas atau untuk nama Zebulon Pike. Nah, Zebulon Pike itu siapa? Yang merupakan, nah sebenarnya di sini ada who is atau who, ya who is ya, karena fakta teman-teman. Who is the explorer who described it. Nah, who is-nya itu kita pendekkan, adjective clause bisa dipendekkan jadi apositif. Dijelaskan lagi oleh who described it. Loh, sir, who described it-nya itu boleh nggak kita pendekkan? Boleh, teman-teman. Jadinya, the explorer describing it. Itu nggak masalah. Artinya tetap sama, teman-teman. Hanya bentuknya aja yang beda. Gitu ya. Nah, itu tadi 3 contoh untuk penggunaan materi kita hari ini ke dalam contoh soalnya TOEFL yang di structure lebih tepatnya. Mungkin ada yang pengen ditanya lagi dari teman-teman sebelum ke latihan soal. Aman ya? Atau kita coba ke latihan dulu supaya kita bisa menganalisa kesulitan teman-teman di mana. Supaya bisa ditanyakan gitu ya. Silahkan teman-teman, dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta, ada juga bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is given, subjeknya epic poem. Kemudian nggak ada predikat lagi ya teman-teman. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat di soal. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan ganda, entah itu ada conjunction atau turunan dari kata kerja tell. Nah, kalau kita mau masukkan predikat lagi di sini, maka kita carikan yang conjunction subjek predikat. Nah, di pilihan ganda yang conjunction subjek predikat, begitu cuma satu, teman-teman. Gitu ya, yaitu yang delta. Tapi yang delta itu nggak bisa jadi jawaban ya, mohon maaf teman-teman. Kenapa, Sir? Kok gitu? Nah, memang bentuknya benar conjunction, subjek. Ini that-nya juga jadi subjek ya, teman-teman. Cuman saya kelihatannya ada yang saya naruh efeknya, maksudnya animasinya itu di kliknya beda, nggak tahu kemana gitu ya. Cuman ini saya klik lagi nggak keluar warnanya. Jadi that ini bisa jadi conjunction dan subjek, predikatnya adalah is told. Nah, yang bikin salah adalah is told-nya ini. Is told itu adalah to be verb 3, yang mana ini adalah susunan pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelahnya titik-titik di soal, itu ada kata the story. Ya, yang mana itu adalah kata benda. Nah, kalau kata benda setelah kata kerja itu objek. Pasif tidak boleh punya objek. Kecuali beberapa jenis kata kerja gitu ya, tapi bukan told, teman-teman. Nah, berarti delta nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang alfa, nah telling ini adalah bentuk pemendekan dari which, karena ada komanya ya sebelumnya, teman-teman. Jadi nggak bisa pakai that. Jadi pakainya which tells. Nah, karena aktif, kita pendekkan jadinya telling. Jadi kemungkinan yang alfa itu bisa. Karena which itu dia jadi conjunction sekaligus subjek, predikatnya adalah tells, dan objeknya the story. Karena ada objeknya, subjeknya wajib hilang. Ini yang saya maksud. Nggak boleh lengkap, teman-teman. Nah, which tells, karena aktif, cara mendekkannya jadikan verb ing. Jadinya telling. Nah, kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu, ya. Kalau yang bravo, in which itu beda dengan which, teman-teman. In which itu tidak boleh ada yang hilang. Nah, itu setelahnya in which langsung diikuti predikat. Nggak bisa ya, teman-teman. Maka kita kehilangan subjek di sini nanti. Oke. Apalagi yang Charlie, teman-teman. Tells itu predikat.
predikat. Kalau kita mau masukkan predikat lagi di sini, kita butuh subjek dan conjunction. Tapi itu nggak ada ya. Nah, jawabannya berarti yang alfa tadi. Nah, berarti kalimatnya kalau kita artikan puisi epik. Ini jenisnya puisi ya. Bahasa Indonesia saya sebenarnya nggak tahu teman-teman. Jadi kayak genrenya, kayak jenisnya gitu. Jadi puisi epik yang menceritakan, sorry, berarti epik di sini puisi yang luar biasa gitu ya. Kalau diartikan sebenarnya dia punya arti teman-teman. Puisi yang luar biasa yang menceritakan kisah dari kisah dari sebuah kejadian yang luar biasa dengan gaya yang noble. Noble itu jadi kayak orang-orang di kebangsaan gitu teman-teman. Jadi bawaannya kayak formal gitu ya. Itu biasanya diberikan continuity. Continuity itu keberlangsungan yang lama gitu teman-teman. Atau dilama-lamain lah bahasa Indonesia gitu. Dengan eh, aktivitas dari seorang pahlawan. Jadi menceritakan pahlawan itu terus apa aktivitasnya pahlawan itu terus. Nah, itu adalah epic poem. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih ya. Baik, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa. Saya lihat semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat contains ya, teman-teman. Subjeknya adalah the human skeleton. Nah, health di sini verb 3, teman-teman, karena nggak ada objeknya, dia langsung diikuti keterangan together itu ya. Nah, kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, oke? Nah, kita cek ABCD, yang alpha di situ ada predikat lagi, nggak bisa tanpa conjunction ya, dan juga subjeknya. Kalau yang Bravo, consisting, kemungkinan bisa, karena dia adjektif menjelaskan kata flexible tissue. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini verb ing ini sama kayak kasus soal sebelumnya tadi. Itu kalau dipanjangkan, which consists of cartilage and ligament. Jadi kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction that yang artinya yang, dia menjabat sekaligus sebagai subjek ya, teman-teman. Nah, tapi setelahnya ada subjek lagi, nanti subjeknya double, nggak bisa ya, teman-teman. Apalagi sebelumnya ada koma. That itu sebelumnya tidak boleh ada koma. Itu yang membedakan that dengan which dan who. Seperti itu. Jadi kalau that jangan dikasih koma sebelumnya. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction nggak bisa teman-teman. Ya udah berarti jawabannya yang bravo tadi ya. Jadi ini kalau jadi yang bravo itu kependekan dari atau reduction abridgment dari which consists. Jadi kalimatnya kalau diartikan kerangka manusia mengandung kurang lebih 206 tulang yang di apa ya health itu yang digabung gitu ya yang disatukan health together yang disatukan oleh jaringan fleksibel yang memiliki atau yang terdiri dari cartilage dan ligaments. Nah, cartilage dan ligaments ya kayak saya pernah dengar ada ligamen itu kayak daging tapi dia kayak alot gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah makan tulang sapi itu ya. Nah, itu ada yang nempelin sendinya kayak otot gitu. Nah, itu mungkin yang disebut dengan ligamen. Seperti itu. Jawabannya yang bravo, teman-teman. Nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Ke nomor berikutnya, silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman.
Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Jawabannya alpha, saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek. Di situ ada predikat are, subjeknya people, kemudian ada predikat lagi is, teman-teman. Is known ya. Nah, subjeknya is ini yang belum ada. Nah, subjeknya is ini nanti, yang fungsi, maksudnya subjeknya is ini nanti itu berbentuk CSP ini nanti. Jadi conjunctionnya di sini, teman-teman. Conjunction subjek predikat ini nanti itu nanti fungsinya sebagai subjek. Nah, ini yang disebut dengan noun clause. Ya. Nah, carikan conjunction miliknya noun clause. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca that most people are able to use one hand more skillfully than the other is well known. Kalau diartikan gini, bahwa hampir semua orang itu mampu menggunakan satu tangan lebih baik daripada tangan satunya, itu diketahui dengan baik. Seperti itu. Jadi fakta bahwa eh, kita itu menggunakan salah satu tangan, entah tangan kiri atau tangan kanan itu lebih baik daripada tangan satunya, itu dikenal atau sudah diketahui secara luas gitu teman-teman. Yang lebih dominan kanan atau kiri daripada salah satunya tadi. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang alpha kenapa salah? Karena dia adjektif menjelaskan kata benda people. Most di sini artinya sebagian besar ya, teman-teman, determiner. Nah, nanti kita tidak punya conjunction, tidak bisa. Kita butuh conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subject it, ada predikat is, nggak ada conjunction. Nanti subjek predikatnya ada 3, teman-teman. Ya, sedangkan nggak ada conjunction sama sekali. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu ada preposition diikuti noun nanti jadi keterangan, dan keterangan itu membuat subjeknya hilang nanti. Jadi are ini jadi kehilangan subjek. Delta nggak bisa ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita cek jawaban teman-teman semua ya. Ada jawaban alfa dan juga delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is. Maaf teman-teman. Oh, ini saya belum tandai ya, mohon maaf. Is ini predikatnya, teman-teman. Subjeknya adalah a rave. Kemudian di sini verb 3 ya, teman-teman. Nah, berarti di sini juga harus ada verb 3 karena ada n di situ. Atau kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alpha, usually one or two measures lasted. Nah, itu ada subjek predikat, teman-teman. Nggak bisa ya. Last itu dia kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi kalau ada ed-nya berarti dia verb 2, bukan verb 3. Sedangkan repeated di sini verb 3, teman-teman. Gitu ya. Alpha nggak bisa, oke. Kalau yang Bravo, lasted one or two measures. Nah, ini nggak bisa juga karena ada predikat, nggak ada conjunctionnya. Kalau yang Charlie, ada predikat, nggak ada conjunctionnya, nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Jadi ini kalau kita panjangkan, itu sebenarnya adalah which lasts one or two measures. Itu bukan objek ya, teman-teman. Ini ukuran atau takaran seperti itu. Jadi kalau diartikan dalam musik jazz sebuah riff atau riff ya itu istilah di musik jazz teman-teman. Riff merupakan sebuah figur melodik yang sederhana yang biasanya itu berlangsung satu atau dua ketukan dan berarti bukan menghubungkan verb 3 ya teman-teman, tapi ini menghubungkan. Jadi ini sebenarnya juga sama. Ini verb 3 di sini ini kalau dipanjangkan which is repeated. Nah, intinya adalah and di sini ini menghubungkan dua adjective clause yang dipendekkan, teman-teman. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Nggak masalah, yang penting maknanya dapat ya, teman-teman. Nah, ini maknanya kalau diartikan itu tadi, dalam musik jazz,
istilah Riff itu merupakan sebuah figur di sini apa ya bahasa Indonesia yang enak itu sebuah mungkin ini ya teman-teman nada gitu maksudnya nada melodik atau yang merdu sederhana gitu ya yang biasanya berlangsung satu atau dua ketukan dan diulang beberapa kali. Nah itu namanya riff itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama, cari predikat dulu seperti biasa di situ. Sorry teman-teman. Maafkan ya, karena sepertinya tadi saya lupa menge-save. Jadi di situ ada predikat made, subjeknya adalah Barbara Bush, kemudian ada predikat concern teman-teman, karena ada objeknya ya. Nah berarti di sini kita butuh, oke, di sini nanti kita butuh conjunction lah minimal gitu teman-teman. Nah, conjunction ini nanti harusnya ada subjeknya ya, karena nggak mungkin cuma predikat, jadi conjunction subject. Nah, tapi conjunctionnya di situ itu menggunakan that sama in which. Kalau in which nggak boleh ada yang hilang, teman-teman. Otomatis yang Bravo salah ya. Kalau in which sama which aja itu beda. Ya, kalau in which harus lengkap, tapi kalau which aja tidak boleh lengkap. Seperti itu. Nah, jadi kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada conjunction subject that. Kemungkinan alpha bisa ya. Predikatnya had. Jadi kemungkinan alpha bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction subject that. Nah, subjeknya double, teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang delta, nah tiba-tiba ada auxiliary had. Tapi nggak ada conjunctionnya, delta nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, as First Lady of the United States, Barbara Bush made her main project the eradication of illiteracy, an issue that had long concerned her. Kalau diartikan, sebagai ibu negara, maksudnya gitu ya. Sebagai ibu negara Amerika Serikat, Barbara Bush, mungkin istrinya George Bush, teman-teman. Saya nggak yakin ya, tapi ada nama Bushnya di situ. Itu menjadikan proyek utamanya atau ya proyek utamanya gitu ya. Eradication itu ini teman-teman. Eradikasi korupsi itu apa? KPK itu komisi pemberantasan. Jadi eradication itu pemberantasan. Jadi menjadikan proyek utamanya pemberantasan iliterasi. Iliterasi itu kurangnya minat baca. Jadi misinya Barbara Bush itu meningkatkan minat baca atau kemampuan membaca atau ya ada hubungan dengan baca membaca intinya gitu teman-teman. Sebuah masalah yang telah lama mengconcern itu apa ya? Membuatnya khawatir atau mengkhawatirkan, ya membuatnya khawatir ininya gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha ya. Sir itu bisa dipendekkan? Bisa teman-teman. Nanti jadinya having an issue, having long concerned her. Itu bisa. Seperti itu. Auxiliary juga bisa kita rubah jadi verb ing ya. Karena auxiliary juga verb teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat, sorry, saya lupa lagi teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah absolute zero, teman-teman.
Kemudian ada conjunction that. Nah, conceive di sini verb 3 ya, teman-teman. Karena dia butuh objek. Conceive itu kalau nggak salah artinya apa namanya? Memastikan atau apa bahasa Indonesia yang enak. Atau coba kita cek ya di situ. That, nah kalau that yang artinya yang, ini kan that artinya yang teman-teman, karena sebelumnya ada kata benda temperature, gitu ya. Nah itu dia salah satu harus hilang, entah subjek atau objeknya. Nah karena predikatnya pasif, ini kan nanti dia pasif ya, to be verb 3, karena ada be-nya di situ teman-teman. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Kan pasif itu nggak butuh objek ya teman-teman. Kalau nggak butuh objek, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Karena objeknya kan udah nggak ada gitu, dari lahir nggak ada objeknya gitu. Oke, jadi langsung cari yang that can be conceived gitu teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, kalau sorry, yang Charlie teman-teman. Nah, kalau yang alpha, it-nya double, kemudian can itu tidak bisa langsung ketemu verb ed. Karena modal itu diikutinya verb 1 bukan verb ed gitu ya. Kalau yang bravo ada subjek lagi, pemborosan subjek, teman-teman. Nah, kalau yang delta, can itu tidak bisa ketemu verb ed. Harusnya verb 1. Sedangkan di soal itu verb ed. Nanti kalau kita masukkan yang delta, can-nya ketemu verb ed, teman-teman. Jadi salah gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, absolute zero is the lowest possible temperature that can be conceived. Kalau diartikan, eh, apa ya, absolute zero itu suhu 0 derajat itu ya, teman-teman. Adalah suhu terendah yang mungkin eh, terendah mungkin gitu ya, yang bisa conceive itu artinya dicapai. Berarti maksudnya gitu teman-teman, dicapai gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa. Saya lihat semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa cari predikat di situ. Sorry teman-teman. Di situ ada is manufactured. Subjeknya adalah insulin ya. Kemudian, nah release di sini dia menghubungkan dengan verb 3 manufacture. Berarti ini verb 3 juga ya teman-teman. Kemudian glucose. Nah, nggak ada predikat. Sorry, ada reaches teman-teman. Maaf. Di situ ada reaches. Artinya mencapai gitu ya. Ya, mencapai teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh, ini ada subjeknya. Glucose ini berarti subjeknya teman-teman. Nah, kita berarti butuh conjunction di sini ya. Nah, tapi karena ini pasif, sebentar, insulin is manufactured by special cells in the pancreas and release. Ya, ini pasif teman-teman, verb 3 ya. Nah, berarti di sini kita butuhnya adverb clause, bukan noun clause. Apalagi adjective clause ya. Adjective clause sebelumnya harus kata benda. Nah, kalau noun clause di sini nggak bisa karena pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi di sini kita hanya butuh adverbial clause. Cari A, B, C, D, conjunctionnya adverbial clause. Yang alpha, which itu miliknya adjective clause, teman-teman. Nggak bisa ya, karena sebelumnya nggak ada kata benda. Adjective clause itu butuh kata benda. Whenever, artinya kapanpun. Nah, ini adalah miliknya adverb clause. Kalau yang Charlie, how, itu adalah miliknya noun clause, teman-teman. Nggak bisa karena pasif tidak boleh punya objek, nggak boleh dikasih noun ya. Kalau yang delta during itu preposisi, bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction karena ada subjek predikat tuh di belakang ya. Jadi jawabannya bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, insulin is manufactured by specialized cells in the pancreas and released whenever glucose reaches a certain concentration in the bloodstream. Kalau diartikan, insulin itu diproduksi oleh sel khusus di dalam pankreas dan dikeluarkan kapanpun glukos atau gula darah, mungkin maksudnya gitu ya, glukosa itu, atau kandungan gula di dalam darah, itu mencapai konsentrasi. Konsentrasi itu mencapai tingkat gitu ya. Di sini artinya tingkat. Mencapai tingkat tertentu di dalam aliran darah. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat. Nah, memang eh,
untuk anak kalimat saya sangat mohon ke teman-teman untuk sering-sering latihan, gitu ya. Nah, sebelum latihan saya sarankan teman-teman untuk menajamkan pemahaman, ya jadi ditonton lagi videonya, nanti kalau teman-teman ada yang sudah paham, itu langsung ditulis. Sesuatu yang paham langsung ditulis gitu. Gitu ya, tapi kalau ada yang belum paham jangan ditulis, teman-teman tanyakan dulu. Mister kok soalnya mirip ya? Nah, mungkin Mister pernah dapat soal ini. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk yang chapter 10 ini saya ambilkan dari tes yang asli dari ITS, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ambil tes, kemudian ada beberapa soal yang pernah didapat. Ya, di chapter 10 ini nggak saya rubah sama sekali. Fix sama dengan yang saya dapatkan ketika tes, teman-teman. Sebentar, sambil saya absen ya. Kalau teman-teman tanya, nggak apa-apa. Sambil tanya, it's okay. Sambil saya rekam. Absensinya maksud saya. Takutnya lupa, teman-teman. Kalau lupa, pasti semua saya anggap masuk. Tapi nggak enak ya, karena teman-teman udah belain masuk, yang nggak masuk dianggap masuk kan jadi nggak enak. Jadi memang mirip banget. Mungkin teman-teman ada yang pernah ambil beberapa kali tes TOEFL yang asli dari ITS dan mungkin menemukan soal yang sama dengan yang saya kasihkan tadi. Sama sekali tidak saya rubah, teman-teman. Itu yang saya kumpulkan dari soal yang asli dari ITS. Gitu ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh japri saya. Gitu ya. Ketika latihan atau ketika berusaha memahami kembali materinya, ada pertanyaan, boleh japri saya. Okay, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, everyone. See you next time.